Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Delia Nur Alipa dengan NIM 555220087 dari kelas Praktikum PDBK 6A. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai aplikasi Mayop, dan di sini udah ada aplikasi Mayopnya. Nah, untuk langkah pertama ini kita akan membuat data perusahaan baru dengan cara klik create a new company file. Di sini kita next. Di sini kita isi data perusahaannya yaitu PD Pelangi untuk maaf PD Pelangi. Di sini alamatnya Jalan Dut Barat nomor 47 Bandung, nomornya 02232555575 5575. Atas nomornya sama 022 325 5575. Untuk emailnya itu pelangi@cbn.net.id. Lanjut next. Setelah itu ini tahunnya current financial year-nya 2020. Ini last month-nya Desember. Conversion month-nya juga sama Desember. Sini juga tetap segini. Lanjut next. Setelah itu ini udah benar, lanjut next. Jadi kita pilih yang ketiga, yang on account list. Lanjut next. Di sini kita pilih file dokumen untuk di save-nya. Kita pilih dokumen di sini. Namakin lanjut save. Lanjut next, setelah itu pilih command center-nya. Nah, ini udah tampilannya seperti ini untuk mayopnya. Langkah selanjutnya ini kita akan buat daftar akun. Daftar akun kita pilih itu account, lanjut account list. Nah, di account list ini kita ke aset ini kita pilih general check account-nya kita ubah jadi cash in bank. Cash in bank. Lalu oke. Setelah itu kita ubah juga yang undeposit fund-nya, jadi undeposit fund-nya menjadi petty cash, petty cash, petty cash, petty cash itu petty cash itu 1.200. Oke. Setelah ubah, oh ada masih yang sama, oh ini payroll-nya kita ubah aja jadi. Oke. Petty cash-nya kita ubah angkanya jadi account nomornya 1.200. Oke. Nah, lanjut ini trade debtor-nya juga kita ubah jadi 1.300. Ininya account payable. Account maksudnya account receivable. Oke. Nah, di liability juga ada yang kita ubah itu. Di liability kita ubah ini trade creditor jadi 100. Ini kita ubah, baru kita ubah payable. Lanjut kita ubah juga GST collected-nya jadi di sini account type-nya other current, di sininya 1.500 kita ubah jadi PPN outcome. Lanjut oke. Terus kita ubah GST paid-nya juga, ininya order current
1.600. Ininya jadi PPN income. PPN income baru oke. Nah, setelah diubah ini, kita lanjut masukin eh, akun-akunnya sesuai yang ada di file. Jadi ini ya. Bentar. Pilih header account-nya dulu. Header account. Maaf. Ini kita ke header account-nya, kita pilih 1.100 itu. Oh, 1.100 ada, kita close dulu, cari 1.100. Mohon maaf, kita new lagi. Kita pilih 1.000. Ininya current. Maaf, kita ke header 1.000, ininya baru current asset. Lalu kita new lagi. Ada lagi headernya fix asset ya. Ininya 2.000. Asset. New lagi, kita pilih detail account. Cash in bank, petty cash udah. Akun receivable. Kita coba lihat akun receivable. Udah, kita lanjut ke 1.400. Maaf, 1.400. Itu allowance for doubtful. Ini allowance, ini kita masuknya ke unreceivable. Lanjut new 1.500 itu merchandise. Inventory di sini. Merchandise itu order current asset. Selanjutnya new 1.600 itu ada store. Supplier. Order current juga udah, kita new lagi 1.700. Ini prepaid. New lagi 800. New lagi 1.900. Private tax. New lagi itu equipment, ininya akun type-nya other asset, sininya 121. Sininya equipment ads. New lagi 2.200. Nah, udah oke. Untuk aset akun listnya udah, kita ke liability dan new di liability ini header account-nya ada current asset, current maaf current liabilities. New lagi ada 2.000 long term liabilities. New
kita ubah ke detail account. Detail account di sini kita cek dulu. Account 1200 ya. 200 di sini ada expense payable. Ini lagi. Mohon maaf, untuk expense payable ini kita ganti account type-nya jadi ada current ya. Current ini oke. Dan new 1000 ini ada current. 1300. Sini ada income tax payable. New lagi 1400. Ini ada PPN payable. Ada 1500 kan udah, 600 udah. Kita cek lagi. Langsung ke Bank Permata Loan di sini ya. Account type-nya long term liability. Numbernya 2100. Oh, udah ada. Kita oke dulu. 2100. Kita ubah ini 200 saja. Kita new, kita tulis ini 100. Bank Permata Loan. Ininya long term liability, kita oke. Setelah itu kita ke equity. Di equity ini kita tambahin new, untuk account type-nya tetap sama. Terus itu capital stock 200, dividend 1300. Itu ada income summary. Ini lagi 1400. Itu ada antrian capital. Ini lagi 1500. Itu ada Andrian drawing. Oke, kita ke income. Di sini ada sales. Income sales di sini tetap sama 100. Ininya sales new di sini 1200. Ada sales return. Lanjut ke cost of sale. Di sini kita new lagi cost goods sell langsung sama 1100. Cost of good sell cost of goods sold maksudnya. Lanjut new 1200-nya rate. Oke, kita ke expense. Di expense ini kita new. Di expense yang pertama itu ada 1000 advertising expense. New lagi 1100. Itu ada telepon dan elektrik. City expense. Expense.
Electricity, maaf. Ini lagi 1.200 itu ada store supplies expand. Ini lagi 1.300 ada bed debt expense. Ini lagi itu ada expense. Ini lagi 1.500 itu ada insurance. Ada insurance expense. Ini lagi 1.600 itu ada rent expense. Ini lagi 1.700 itu ada wages and salaries. Ini lagi 1.800 itu ada other operating expense. Oke, kita ke other income. Di sini kita new lagi 8.100 itu ada interest revenue. Oke, langsung ke terakhir other expense kita tambahin 1.100-nya itu interest expense. New lagi 1.200 itu ada bank service. New lagi 1.300 itu ada income tax expense. Lalu oke. Nah, semuanya udah dimasukin ke account list-nya. Kita langsung close. Ya, lanjut setelah ke account list, kita akan mengatur link pajaknya. Kita klik list, lalu teks kode. Di sini kode-kodenya kita hapus kecuali GST dan yang NT. Hapus ya, delete. Delete, kecuali GST dan NT. Ya. Setelah dihapus, kita ubah nih GST-nya. Jadi, kita ubah GST itu jadi PPN. Di sininya PPN-nya itu deskripsinya pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai. Setelah itu ininya PPN outcome income. Oke, setelah itu kita ubah NT-nya jadi tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Ininya sama PPN outcome, PPN income. Lalu pilih OK. Dan close. Nah, setelah itu kita lanjutnya itu untuk setting link account, kita pilih setup, pilih link account bank. Nah, ini Petty-Cash-nya ganti jadi Cash in Bank. Oke, lalu kita ke setup lagi, pilih account, sales account. Nah, ini udah benar, udah sama. Lalu oke, setup lagi. Link account, purchase account. Ini kita hapus checklistnya. Lalu oke. Nah, setelah oke,
langkah selanjutnya ini kita akan memasukkan atau mengisi saldo awal neraca. Nah, caranya itu kita pilih setup, pilih balance, dan pilih account opening balance. Nah, di sini kita akan masukin setup balance, account balance. Di sini kita akan masukin data-datanya sesuai yang ada di file tugas. Sini. Untuk allowance ini, untuk receivable, mohon maaf, ini salah jadi elektriknya 0. Ih, tetap petty cash-nya ganti jadi 9.800. Nah, setelah itu payroll yang enggak, akun receivable-nya 85.800. Nah, untuk allowance-nya kita minus 11.800. Lanjut ke merchandise-nya 52.500. Prepaid-nya ini insurannya 15 juta. Lanjutnya yang rent-nya itu 21.300. Sama teksnya 15 juta. Untuk itu rekomend treatment cost-nya itu nah untuk equipment account debt-nya ini kita minus juga itu 16. Di sini aku account payable-nya itu payable. Langsung ke uang permataannya 301 ke Andrian Capital. Nah, untuk Andrian Capitalnya itu 365. Nah, untuk mohon maaf, untuk Andrian Capital ya. 365 250 lebih. 365.250 untuk Andrian Drawingnya minus 25.400 dan returns situ sales kita ke sales itu 5 cost sales returnnya nggak ada, langsung ke cost of goods sold langsung ke rate-nya ke advertingnya 200. Lanjut ke adverting, nggak bisa adverting, kita ke teleponnya 8.700. Lanjut ke store-nya itu 4.750. Bed-nya 15.100.
depresiasinya 16.400. Insuransinya plus 300. Lanjut ke rentnya itu 300. Lanjut ke wages-nya itu 300. Lanjut ke other operatnya 9 juta. Lanjut ke interest revenue-nya 6.100.000. Lanjut ke interest expense-nya 9 juta. Lanjut ke bank service. Nah, setelah amount-nya ini allowance-nya 0, tapi udah benar langsung oke. Selanjutnya ini kita ke daftar customer. Daftar customer, kita pilih itu klik card file lalu card list. Nah, di sini kita pilih customer, klik new. Nah, klik new di sini kita pertama tuh customer pertama itu teknik komputer ya. Pilih teknik komputer. ID-nya Tirtayasa nomor 22 Bandung. Sininya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Dan nomor teleponnya 022 623 0197. Lalu kita new lagi ke customer yang kedua. Ini ada Transkomputer. 02 Jalan Cilenyi Raya nomor 70 Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 723 5454. Kita new lagi. Yang ketiga itu ada Mega Komputer. Di sini C003 Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Jawa Barat, Indonesia. Indonesia. Nomor teleponnya 022 621 0164. Kita new lagi. Yang terakhir ada 5 komputer. Komputer C004 Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 622 1234. Lalu oke. Nah, kita cek di sini udah ada 4. 1 2 3 4. Dan setelah itu kita close. Baik, selanjutnya kita akan membuat daftar supplier langkahnya.
sama kayak yang tadi sebelumnya itu ke card file, kita card list, setelah itu kita ke supplier. Nah, di sini kita pilih new, dan yuk kita masukin namanya itu PT Makmur, Makmur Jaya, cardnya S001, addressnya itu lantai 1, nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 3334. Langsung new lagi. Ini kedua itu CV Setiabadi. CV Setiabadi. Partnya S002. Addressnya BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. Bandung. Ini Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya 022 380 2900. Dan new lagi, customer supplier yang ketiga itu ada PT Lodan. Dan card ID-nya S003. Ini yang ITC lantai 2 nomor 29, sini Bandung. Bandung, sininya Jawa Barat, Indonesia. Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 1234. Lalu oke. Nah, setelah semua daftar supplier ini dimasukin, selanjutnya kita close. Langkah selanjutnya ini kita akan membuat buku besar saldo piutang dagang. Nah, itu caranya itu setup, pilih balance, nah customer balance, lalu kita klik add cell. Nah, customer yang pertama ini ada Teknokomputer, kita ganti customernya ini ada Teknokomputer. Nah, di termsnya ini kita ganti jadi COD. COD oke. Ini invoice-nya jadi F11 12, tanggalnya itu 25 November 2020 ya. Untuk memonya di sini saldo awal piutang dagang ya. Saldo awal piutang dagang. Untuk totalnya ini kita tulis 34.100. PPN-nya ini kita ganti jadi NP. Lalu record. Ya, kita ke customer kedua. Di sini ada Rans komputer ya. Di sini kita sama juga Excel. Ini ganti COD. Jadi COD. Oke. Invoice-nya itu F11 25 untuk Rans komputer. F11 ya. Ini tanggalnya itu 29 ya. Memang sama saldo awal piutang dagang. Totalnya itu 28.600. Isinya entry, lalu record. Oke, kan selanjutnya itu ada
Mega Komputer, ini close aja. Mohon maaf, kita ke setup lagi. Balance, customer balance. Sini ada Mega Komputer, kita add cell. Nah, termsnya ganti juga jadi COD. COD. Oke. Setelah itu invoice-nya ganti jadi F1110. Tanggalnya itu ubah jadi 23. 23 untuk memonya masih sama, saldo awal piutang dagang. Piutang dagang totalnya itu 19.800.000. Ini NT juga, record. Oke, lanjut ke Prima Komputer. Di Prima Komputer juga Excel. Termsnya ganti jadi COD. COD. Oke. Invoice-nya ini F1114. Tanggalnya itu 24. Tanggalnya 24. Memonya sama, saldo awal piutang dagang. Piutang dagang. Totalnya itu 3.300.000. Ini NT juga. Record habis itu. Nah, ada kata congratulation, berarti data-data yang kita masukin udah benar. Lalu oke. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan daftar saldo utang dagang. Nah, di sini saldo utang dagang kita ke setup lagi. Ke setup, pilih balance, pilih supplier balance. Nah, di sini kita pilih PT Makmur Jaya yang pertama. Kita pilih terusnya add purchase. Nah, di sini kita ubah termsnya jadi COD. Jadi COD, lalu oke. Nah, untuk PO-nya ini C X12234, tanggalnya itu 23 November 23 November 2020. Untuk memonya ini kita ubah jadi saldo awal utang dagang. Saldo awal utang dagang. Utang dagang. Ininya totalnya ini 23.100. Ininya teks kodenya kita ubah jadi NT juga. Lalu record. Setelah itu kita ke CV Setia Abadi. CV Setia Abadi kita add purchase juga. Terusnya ganti jadi COD. Lalu oke. Setelah itu PO-nya ini udah jadi F1289. Tanggalnya ini 20. Memonya sama. Saldo awal utang dagang. Totalnya ini 17.600.000. Kita ubah jadi nanti juga. Lalu record. Selanjutnya yang ke PT Lodan. Yang terakhir PT Lodan. Add purchase juga termsnya ganti jadi COD. Lalu oke. PO-nya FK2011. Tanggalnya itu 28. Memonya masih sama, saldo awal utang dagang. Totalnya itu 28.600. NT record. Nah, ada kata congratulation, berarti data yang kita masukin udah benar. Lalu oke.
Ini kita close. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan barang dagang. Di sini kita pilih inventory, lalu item list, pilih new. Nah, di sini kita kita isi item numbernya 30P, namanya ini IBM Strip 230. Nah, kita checklist I buy, I sell, inventory-nya. Nah, di sini cost of goods sell-nya ini, lalu pilih sell, lalu pilih, nah, cash in bank. Nah, setelah kita pilih ini, kita lanjut, mohon maaf, ini bukan cash in bank, ini merchandise inventory. Nah, setelah ini, pada kolom buying, kita pilih, ininya tulis unit di sini teks kodenya itu PPN, lalu ke selling detailnya kita isi price-nya. Yang pertama ini 16 juta ya. Selling unitnya ini isi unit juga, eh, teks kodenya ini PPN. Lalu kita klik new. Nah, yang kedua kita itu 60 page, namanya laser P60. Ini masih sama, langsung kita ke harganya aja, kita ubah jadi 12.500. Ini kita ubah jadi 12.500, lalu klik OK. Terusnya kita close. Nah, selanjutnya ini langkah selanjutnya kita akan nentuin nih mau pakai apa metodenya untuk menghitung persediaannya. Kita pilih inventory, lanjut ke item price, set item price, kita klik ini effort cost-nya, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan masukin saldo awal persediaan barang dagang. Saldo awal persediaan barang dagangnya. Nah, kita klik ini count inventory ya. Nah, isi count inventory ini 12 di count-nya, maaf 20, sini 16. Nah, lalu kita adjust inventory. Nah, kita pilih default-nya ini, kita pilih merchandise inventory, klik continue, lalu kita klik open balance. Nah, di sini kita tulis tanggalnya itu 31 12 ya, 31 Desember. Maaf, 31 Desember 2020, lalu tanggalnya saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan barang dagang. Unitnya ini kita isi 16 juta. Yang ini kita tulis 12.500. Nah, setelah itu kita klik record. Untuk kita klik record. Nah, setelah itu eh, kalau udah eh, kayak gitu, langkah selanjutnya itu kita klik account untuk cek data perusahaan yang kita input tuh udah bener apa enggak. Klik company data auditor, lalu next, next. Ininya tanggalnya
lalu run review. Nah, udah checklist semua berarti ini udah benar. Kita next lagi. Run review lagi, udah benar juga, berarti data yang kita itu udah benar. Langsung finish. Eh, Oke. Baik, selanjutnya kita ke dokumen transaksi. Di sini dokumen yang pertama itu ada bukti bukti penerimaan kas. Nah, kita cari itu ke sales. Nah, ke sales ini ke receive payment. Di sini kita pilih eh, customer-nya itu ada dari Tekno Komputer. Di sini ID-nya kita ubah jadi 12/1. Tanggalnya itu 2020, tanggal 3 Desember. Di sini memonya itu, mohon maaf jumlahnya dulu, kita tulis 34 juta. Memonya itu, metodenya, mohon maaf metodenya ini, cek. Memonya kita bisa tulis pelunasan faktur. Pelunasan faktur. Pelunasan faktur F11, F12, 25, tanggal 25 November 2020. Nah, setelah itu kita klik amount-nya, lalu enter sampai of balance-nya 0, lalu record. Baik, yang selanjutnya ini dokumen kedua yaitu ada voucher kas kecil. Di sini kita klik banking, dan di banking ini kita pilih spend money. Nah, di spend money ini ganti cash in bank-nya jadi petty cash. Nah, nomornya itu kita ubah jadi I12, RIF12, tanggalnya ini 4 Desember 2020. 2020. Nah, terusnya kita tulis jumlahnya itu ada 975. Tuh. Nah, untuk memonya ini kita tulis pembayaran listrik dan telepon. Nah, setelah udah, kita pilih kita pilih akunnya yaitu expense payable. Kita ke expense payable ini, lalu kita pilih enter dan record. Nah, selanjutnya ini kita ke dokumen yang ketiga, itu ada faktur penjualan. Nah, kita pilih nih, cancel aja. Kita pilih sales. Nah, di sel ini kita ke enter sales. Nah, di enter sales ini kita pilih layout, lalu item, lalu oke. Nah, ini kita lanjut ke hilangkan teksnya ini. Lalu kita pilih customernya. Di sini itu ada Trans Komputer. Nah, di Trans Komputer ini kita ganti termsnya itu jadi in a given, nah ini jadi 30, lalu oke. Nah, lanjut kita di sini ubah invoice-nya jadi F F12 1, lalu kita tanggalnya ubah jadi 6 Desember 2020. 6 Desember 2020. Kita, kita ininya kuantitinya itu 9 dan juga 7.
Item numbernya 12. Nah ini yang kedua, yang ketujuh ini ini untuk harganya itu ini 18 juta. Kedua ini harganya itu 14 juta. Nah, selanjutnya ini kita enter, nah, kita cek apakah benar untuk totalnya. Nah, maaf, ini ya, 18 juta. Nah, kita cek balance-nya benar apa enggak, itu 286 juta, itu benar. Lalu kita pilih record. Nah, selanjutnya ini dokumen mengenai nota kredit. Nah, di nota kredit ini kita pilih sama kayak sebelumnya. Kita langsung pilih customer itu sama, transkomputer. Nah, invoice-nya ini NK 12-1, tanggalnya itu 7 Desember. 7 Desember. Untuk kuantitinya di sini kita -2 dan -1. Item numbernya B dan 60 PC. Nah, untuk harganya itu 18 juta. Sini 14 juta. Lalu kita cek balance-nya itu benar gak 55 juta. Nah, setelah itu kita, karena ini red loan ya, jadi kita ubah 1230P ini, klik, kita ubah jadi di bagian salesnya ini ubah jadi sales red loan. Sales red loan, lalu oke. Yang kedua juga sama, sales red loan. Lalu oke. Nah, setelah kita ubah, kita langsung record aja. Nah, klik register. Nah, pilih return and credit. Nah, kita klik apply to sell. Nah, lalu record. Maaf, kita ubah dulu ini ID-nya. ID-nya jadi NK 12-1, tanggalnya 7 Desember 2020. 2020. Untuk kita klik di sini monoply-nya, enter sampai out of balance-nya 0, lalu record. Nah, setelah itu close. Nah, selanjutnya ini dokumen selanjutnya itu, nah, dokumen terakhir itu transaksi pembelian. Nah, caranya itu kita klik purchase. Nah, di purchase ini kita pilih enter purchase, lalu pilih like out item, lalu oke. Kita pilih suppliernya itu CV Abadi ya, CV Setia Abadi. Kita ubah purchase-nya itu jadi F06, tanggalnya itu 26 Desember 2020. Lalu kita klik di bill itu 12 dan 11. Untuk itemnya 12 P dan 60 PC. Nah, untuk harganya itu 16 juta 400 dan harganya itu 12 juta 400. Setelah itu kita enter, lalu karena ini penjualan kita ubah lagi di item numbernya ini jadi sales, lalu oke. Kita ubah juga yang kedua sama jadi sell. Oke. Nah, setelah itu kita record.
Nah, kita record. Ini kan udah sama nih. Setelah diubah jadi sales lagi, jangan lupa teksnya hilangin. Nah, di sininya, mohon maaf, di sininya ya ubah ya 16.400.000. Di sini ubah lagi jadi 12.400.000. Nah, kita cek balance due-nya itu sama apa enggak. Oke, sama, kita record. eh, Cancel. Nah, setelah udah semua data-data dokumen, nah selanjutnya kita cek lagi nih di account company data auditor nih. Data-data yang kita input nih benar apa enggak ya. Next, kita next. Ini langsung run review aja. Nah, cek di semua berarti udah benar. Next lagi, run review lagi. Nah, udah benar lagi berarti data-data yang kita masukin ini udah benar lalu finish. No. Nah, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.